selamat pagi pemirsa. Berjumpa bersama saya Patricia Robin dalam acara Bimbingan Rohani Katolik. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu kapel di Karawaci, Tangerang. Kita memasuki bulan Juni, sebuah bulan yang sangat cocok untuk merefleksikan bagaimana pribadi dari Yesus. Dan dalam dunia yang penuh tekanan serta keras ini, kita diajak untuk lebih meneladani bagaimana sosok dari Yesus yang penuh dengan kesabaran serta pengampunan. Untuk itu sudah ada bersama saya Romo John Laba untuk membahas lebih dalam mengenai menjadi pribadi yang lembut hati seperti Yesus. Halo, selamat pagi Romo. Selamat pagi Patricia. Gimana Romo kabarnya hari ini? Salam sehat. Kabar saya baik-baik saja. Selalu luar biasa Romo ya? Luar biasa. Oke Romo. Tadi saya sudah membuka, semoga tidak salah nih Romo ya, terkait bagaimana sih bulan Juni ini kita diajak untuk lebih dan lebih lagi mengenal sosok Yesus ya Romo ya. Salah satunya yang pengen saya highlight di sini adalah mengenai kelembutan hati. Kalau ngomongin mengenai kelembutan hati manusia, kayaknya kelembutan hati Yesus udah sangat luar biasa Romo. Tapi kalau versinya Romo John Laba sendiri, kelembutan hati dari seorang manusia itu sebenarnya apa sih Romo yang ideal? Silakan Romo. Iya. Pada bulan Juni, setiap bulan Juni itu gereja Katolik itu melihat sosok Yesus, terutama dari aspek hati kudusnya ya. Orang mengenal bulan Juni sebagai bulan hati kudus Yesus. Dan pas pada bulan Juni ini, Paus Fransiskus juga meminta kepada seluruh gereja Katolik untuk bisa berdoa supaya bisa bertumbuh dalam belas kasih. Jadi saya melihat antara belas kasih dan juga hati kudus Yesus itu sama-sama mengarah pada sosok Yesus yang menunjukkan satu sikap, yaitu kelembutan hatinya. Maka kalau kita melihat juga pribadi dari Yesus, tapi kalau kita masuk lebih dalam kitab suci, terutama dalam Injil Matius, itu ada satu ajakan yang luar biasa dari Yesus. Datanglah padaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut. Maka perkataan Yesus ini betul-betul mencerminkan pribadi Yesus sebagai sosok yang bisa dikatakan sebagai model kelembutan hati. Dalam situasi kita saat ini, memang kita perlu sosok yang bisa menolong kita atau memberikan keteladanan pada kita bagaimana menjadi pribadi yang lembut hati, pribadi yang penuh kesabaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu gambaran saya tentang pribadi atau manusia masa kini adalah manusia yang memang setidak-tidaknya harus memiliki satu kebajikan, yaitu kelembutan hati dan kesabarannya yang dia bisa tunjukkan pada orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya. Itu. Kata kunci kelembutan hati dan kesabaran agak susah ya Romo ya sebenarnya. Karena Romo kalau misalnya berlanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, kita nggak bisa pungkiri dunia semakin keras ya Romo ya. Peperangan, perpecahan, perang sana sini gitu ya Romo semakin banyak. Tapi Romo gimana sih cara melatih yang tadi Romo bilang, kesabaran sama kelembutan, supaya kita siap, minimal siap dulu deh Romo, siap menghadapi konflik-konflik dunia yang semakin kompleks. Kita perlu realistis dengan situasi dunia yang sangat aktual ya, yaitu bahwa yang namanya kelembutan hati, kesabaran, itu memang hal yang sangat mahal. Susah untuk mencari orang yang betul-betul memiliki kelembutan hati dan kesabaran. Apalagi dalam situasi masyarakat yang sangat plural, itu yang namanya kekerasan fisik, kekerasan verbal, itu menjadi sangat mudah. Tapi kalau kita kembali ke sosok Yesus yang menunjukkan keteladanan kelembutan hati dan kesabaran, itu betul-betul akan sangat membantu kita untuk bertumbuh. Yang namanya hati yang keras lawan dari kelembutan hati. Yang namanya ketidaksabaran lawan dari kesabaran, itu selalu ada. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi kerasnya hati dan ketidaksabaran kita? Yang pertama, ajakan untuk kita kembali ke iman kita. Kalau saja Tuhan itu menunjukkan pada kita keteladanan,
tentang kelembutan hati dan kesabaran, maka kita perlu ke sana. Ya, return to Jesus, itu yang penting. Dan kalau kita kembali kepada Yesus, berarti kita perlu memupuk diri kita dengan iman yang kuat, dengan doa, dan tentu membaca kitab suci. Dan sebagai orang Katolik, sakramen-sakramen dalam gereja, kita perlu jalani dengan baik. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang punya kelembutan hati dan kesabaran. Itu. Oke, berarti melaksanakan, merealisasikan apa yang sudah diajarkan dalam ajaran agama Katolik sendiri ya Romo. Betul. Pastinya ya. Romo, tapi lebih spesifik lagi nih, gimana sih cara kita dapat menjadi saksi kasih Yesus dalam keseharian kita? Berat nih Romo ya, saksi kasih Yesus dalam dunia yang penuh, lagi penuh tantangan ini. Gimana nih Romo? Iya, dan ada satu hal yang indah dari arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, yaitu suatu opsio fundamental atau pilihan mendasar untuk orang-orang yang kecil. Ada satu singkatan yang terkenal di Keuskupan Agung Jakarta adalah KLMTD. Orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Orang-orang seperti itu menjadi pilihan dasar dari umat Kristiani, umat Katolik, untuk memiliki perhatian kepada mereka. Bagaimana kita mau mengejawanta kelembutan hati, itu kita tujukan pada orang-orang seperti itu. Yang mungkin orang-orang tidak perhitungkan, tapi kita, karena mereka adalah manusia, kita lintas batas. Kita tidak akan memilih yang ini sesuai dengan kesukaan kita. Tidak. Tapi yang paling benar adalah, karena dia manusia, saya harus menunjukkan kelembutan hati saya kepada dia. Entah dia itu orang yang kecil, orang yang lemah sekalipun, orang yang miskin, bahkan sampai yang tersingkir dan difabel. Orang-orang difabel mungkin ditertawain. Tapi kalau kita orang yang lembut hati, kita akan menaruh perhatian kepada mereka karena mereka adalah manusia. Demikian juga kesabaran. Berhadapan dengan orang-orang seperti ini tidak gampang. Orang-orang difabel misalnya, itu sangat menguji kesabaran. Dan banyak orang tidak sabar memperhatikan mereka ya. Tapi kalau kita belajar dari Yesus yang lembut hati itu, maka kita akan menunjukkannya dengan praktik hidup yang nyata. Kesaksian hidup kita kepada mereka. Oleh karena itu, bagi saya, hal yang indah adalah ketika kita bisa terbuka dan hidup berdampingan dengan sesama manusia, siapapun dia, karena dia manusia, saya memperhatikan dia. Itu. Menjadi saksi kasih Yesus salah satunya adalah dengan lebih memperhatikan lagi kawan-kawan atau umat kita yang tadi kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Tapi Romo, kalau misalnya mendengar hal itu kan agak terlalu spesifik nih Romo. Sementara kita tidak bisa pungkiri mungkin orang-orang yang terlihat baik-baik saja, justru juga memiliki polemik ataupun punya kegundahan sendiri dalam hatinya Romo. Yang terlihat baik-baiknya belum tentu sebenarnya baik-baik aja nih Romo. Gimana nih Romo? Ketika berhadapan dengan orang-orang, makanya tadi saya mengatakan bahwa kalau saja orang-orang itu kita terima mereka sebagai sesama kita, maka tentu tidak hanya pada orang-orang yang KLMTD itu. Tetapi juga orang-orang yang secara fisik itu kelihatan oke-oke aja ya. Tapi kita akan membantu secara psikologis, secara mental, secara rohani terutama untuk orang itu. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah ketika berhadapan dengan orang seperti itu, kita mendoakan dia. Atau kehadiran kita, perjumpaan kita dengan dia, itu sangat berarti. Ya, saya punya pengalaman sebagai seorang Romo adalah ketika berkunjung ke rumah umat ya. Kadang-kadang bertemu dengan umat yang memang penuh dengan pergumulan. Tetapi ketika bisa berdialog, akhirnya menolong dia untuk keluar dari pergumulannya itu. Jadi memang secara fisik oke, mungkin segala sesuatu dia miliki. Tapi perlu orang untuk bisa punya waktu mendengar dia dan lain sebagainya. Jadi aspek-aspek kelembutan hati dan juga kesabaran dari Tuhan itu betul-betul kita praktekkan baik kepada orang-orang yang sangat kecil atau orang-orang yang tidak dianggap kecil pun semua itu punya kebutuhan yang sama. Bagaimana kita sebagai sesama umat Katolik juga memaknai bahwa dia adalah manusia juga yang butuh perhatian, butuh didengarkan ya Romo ya? Iya. Oke Romo, tapi kadang-kadang nih ada satu yang terselip. Ada kalanya kita tidak bisa menahan emosi Romo ya. Ada kalanya mungkin mohon maaf udah
mohon maaf nih, mungkin dia galak gitu, dibilangin tapi galak, gak mau dengerin gitu ya Romo ya. Ayo ikut acara, ayo ikut pelayanan, tapi enggak ada waktu. Tapi sebenarnya dia butuh, misalnya untuk sharing session dan segala macamnya. Gimana nih Romo, salah satunya untuk menangani emosi dalam diri ya, mungkin Patricia curhat nih jadi ya. Kadang-kadang udah emosi duluan, ayo gak apa-apa ikut aja, enggak lah, nanti gue gak diterima lah. Pasti ada defense seperti itu. Gimana nih Romo, cara menanggapinya? Iya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu yang ada di sekitar kita, kita tidak luput dari pribadi-pribadi seperti itu. Tapi bagi saya, pribadi-pribadi seperti itu memberi sesuatu yang sangat bernilai bagi kita. Dia mendewasakan kita, kita juga mendewasakan dia. Okay. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang seperti ini, tadi yang namanya kelembutan hati, kesabaran, nah itu kita perlu tunjukkan dengan sebaik-baiknya, dengan nyata. Bukan omong-omong ya, tapi kita betul-betul melakukannya itu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya berhadapan dengan seorang yang sulit sekali untuk mau melayani, apa yang harus kita lakukan? Tergantung pola pendekatan kita. Apakah kita bisa punya waktu mendekati dia, berdialog dengan dia? Bagi saya, sekeras-kerasnya batu, kalau ada tetes air yang jatuh, batu itu bisa hancur loh. Ya, bisa jadi lembut. Demikian juga saudara-saudara kita, meskipun sulit sekali diajak, ayo pelayanan yuk, ya, ayo jadi pelayan untuk melayani gereja, bisa. Asal kita punya waktu untuk punya pola pendekatan yang baik, berkomunikasi dengan baik, orang itu punya hati untuk bisa lembut, sabar, dan siap melayani. Yang kadang-kadang menjadi masalah adalah kita yang berhadapan dengan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena kita punya bias pemikirannya. Ketika mau omong dan aduh nanti dia menolak, dia pasti nggak mau. Coba dulu, ya kita akan pergi dan berbicara dengan komunikasi yang baik, kita akan memenangkan. Itulah aspek kelembutan hati dan kesabaran dari pihak kita kepada orang yang keras. Ketika yang keras kalau berhadapan keras nggak bisa ketemu. Tapi kalau yang keras berhadapan dengan orang yang lembut, dia bisa menangkan yang keras itu menjadi lembut. Itulah aspek kesabaran. Itu. Jadi mungkin bagaimana kitanya juga merefleksikan diri ya Romo ya. Jangan Betul. kita udah, pasti dia tidak mau gitu ya. Itu juga kita kurang tepat ya Romo ya. Ya. Jadi emosinya juga dijaga Romo. Ya. Betul ya. Ya. Nah, kadang-kadang orang-orang itu berpikir kalau emosi itu adalah perasaannya. Yes. Perasaan bisa perasaan yang positif, baik. Bisa juga perasaan yang menimbulkan kemarahan. Orang kadang-kadang memahami tentang kemarahan ya sebagai the capital sin. Kalau misalnya orang sudah marah, pas dia benci, dendam, hatinya itu keras dan lain sebagainya. Tapi saya selalu percaya bahwa manusia itu bisa berubah. Pasti marah itu bisa menjadi sebuah berkat ketika orang berubah menjadi lebih baik. Oke, berarti kitanya juga harus lebih niat ya Romo ya. Ya. Teguh ya Romo ya. Untuk minimal mendengarkan. Karena mungkin orang-orang yang seperti itu ya butuh didengarkan tentang keluh kesahnya. Sebelum kita akhirnya mengajak dia untuk dapat menjadi lembut, menjadi bergabung dengan kita. Tepat sekali. Karena apa? Banyak orang itu ketika mau menunjukkan, sebetulnya tadi saya katakan, orang itu bisa punya kelembutan hati. Orang itu bisa punya kesabaran. Orang itu bisa memiliki kedamaian dalam hati. Hanya saja dia butuh mendengar. Yes. Siapa yang bisa punya waktu untuk mendengar orang seperti itu? Kalau saja kita bisa mendengar, dan saya dalam pengalaman saya sebagai seorang Romo ya, wah saya itu merasa senang ketika berhadapan dengan orang-orang tertentu. Orang mengatakan, Romo, tidak mungkin, bahkan seorang yang sudah wafat dan bangkit dan datang ngomong sendiri pun tidak mungkin dia berubah. Saya bilang manusia bisa berubah, saya percaya itu. Maka tinggal saja bagaimana saya punya pendekatan, pergi, duduk bersama, berbicara bersama, akhirnya dia happy, saya juga happy, dia berubah. Oh luar biasa, itu. Oke, Romo nih agak-agak berbeda dikit nih sekarang pembahasannya. Kita membahas mengenai bagaimana kelembutan hati berhubungan dengan keberanian dalam iman. Ada hubungannya nggak sih Romo? Tadi kan kalau saya lihat nih, ada nih, yang penting saya berani ngomong dulu deh, tapi ada hubungan nggak sih antara kelembutan hati, keberanian, dan iman? Silakan Romo. Ya, sebetulnya ketiga-tiganya itu seperti cincin yang tidak punya ujung dan pangkal. Kalau orang yang punya kelembutan hati, maka dengan sendirinya dia akan terus-menerus berusaha untuk berani di dalam hidupnya. Ya, karena keberanian itu juga bisa mendukung orang untuk bisa memiliki kelembutan dalam hati.
Ya. Dengan keberanian, dia mungkin akan lebih siap untuk menolong orang-orang yang lain. Ya. Dengan demikian, kita melihat orang yang memiliki kelembutan hati, orang yang memiliki keberanian, dan orang yang memiliki kesabaran dalam kehidupannya, itu betul-betul akan menjadi bagian yang sangat penting dan membuat, katakan saja, orang itu sungguh-sungguh menjadi manusia bagi dirinya sendiri dan juga bagi sama yang lain. Maka kita boleh mengatakan bahwa kalau kita kembali ke topik kita ya, tentang belajar dari Yesus yang lembut hati dan juga yang punya penuh kesabaran, ya kita akan belajar bahwa ya seorang yang punya kelembutan hati, punya keberanian, dan bisa punya kesabaran, itu sama seperti cincin yang tidak punya ujung dan pangkal, dan kita perlu miliki. Setiap pribadi, setiap manusia perlu milikinya, karena tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk sesama yang tadi saya katakan, karena dia adalah manusia, maka saya perlu membuka diri untuk menjemput dia. Saya harus punya anggapan bahwa saya memandang dia apa adanya, bukan ada apanya. Itu. Kadang-kadang kita punya mindset, lebih baik ada apanya. Itu lebih akrab, lebih lembut, lebih sabar dengan dia. Kalau apa adanya, sorry ya. Nah, itu challenge besar untuk kita sebagai manusia saat ini. Bagaimana kita juga tidak membangun tembok duluan ya Romo ya terhadap orang yang sedang kita dekati tersebut ya. Ya, itu yang namanya bias pemikiran kita. Begitu melihat seseorang, langsung bilang, orangnya pasti begini. Yes. No, kita tidak harus seperti itu. Ya, Tuhan itu memandang setiap orang, Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati, memandang setiap orang karena manusia adalah ciptanya, dia memandang semua orang sama. Itu. Apa adanya? Iya. Bukan ada apanya ya, Mo ya? Bukan ada apanya. Mo, tapi yang lebih real nih sekarang nih, Petrus pengen tanya mengenai gimana caranya untuk tetap menerapkan ajaran kasih Yesus. Kalau saya mungkin dalam lingkungan kerja dan atau mungkin yang nonton nih lingkungan sekolah, Mo, perkuliahan dan segala macamnya. Karena itu adalah sebuah tempat yang sangat amat penuh konflik ya Romo, baik dengan atasan, bawahan, rekan, lintas dan segala macamnya. Gimana Romo? Cara menerapkan kasih Yesus dalam lingkungan sekolah dan kerja? Iya. Hal yang paling penting adalah setiap pribadi itu harus punya pegangan yang kuat. Dan pegangannya itu tentu pada Tuhan sendiri. Okay. Kalau saya mengatakan diri saya sebagai orang Kristen, Kristen itu artinya the little Christ. Kristus yang kecil. Karena itu, hidup saya, apalagi orang Kristen adalah pengikut Kristus. Kalau gitu dalam kehidupan saya, kalau saya merenung tentang kelembutan hati, dimanapun saya berada, saya harus mencerminkan itu dong. Kenapa? Karena di mana saya berada, saya harus menunjukkan diri saya sebagai pengikut Kristus. Sebagai seorang yang disebut little Christ, Kristus yang kecil. Jadi, kalau begitu, misalnya di tempat kerja, seorang little Christ itu apa? Dia harus punya disiplin ya dalam kerjanya. Performance-nya harus baik. Ada istilah, enggak boleh makan gaji buta. Jujur, aspek-aspek itu adalah aspek-aspek yang menunjukkan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan oleh Kristus. Ya, karena itu penting sekali untuk kita tunjukkan di dalam kehidupan. Oke Romo, tidak lepas, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk dalam kesimpulan dan doa singkat dari Romo. Ya. Tidak lepas hal-hal ini akan sangat amat relevan dengan yang namanya doa serta ekaristi yang kita rayakan setiap minggu nih minimal Romo. Nah Romo, gimana nih peran doa serta ekaristi dalam membentuk hati yang semakin menyerupai Yesus? Silakan Romo. Iya, kalau orang-orang Yahudi itu melihat hati itu sebagai sebuah totalitas. Ya, totalitas dari seluruh hidup. Kalau mengasihi Tuhan dengan total, mengasihi dari hati. Ya, orang-orang kudus seperti Santo Fransiskus dari Sales itu mengatakan, kalau kita mau melihat, harus melihat dengan mata hati. Kalau kita mau mendengar, harus mendengar dengan telinga hati. Itu berarti hati itu betul-betul menjadi totalitas dari setiap pribadi. Nah, dengan demikian, doa dalam katekismus Gereja Katolik itu dipahami sebagai bagaimana seorang itu mengangkat hati dan pikirannya kepada Tuhan. Itu disebut doa. Tidak hanya sekedar sebuah komunikasi. Tapi orang mengangkat hati dan pikirannya. Dengan demikian,
dimanapun saya berada, entah di dalam bis atau di kendaraan umum lain, saya bisa berdoa kok. Kenapa? Karena saya sedang mengangkat hati dan pikiran saya kepada Tuhan. Itu loh. Ya. Nah, maka tidak ada alasan bilang, aduh aku nggak bisa doa karena terlalu ribut, aku nggak memungkinkan. Enggak. Berdoa berarti mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dengan demikian, hati kita bisa menjadi lembut. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang tepat untuk Tuhan. Dalam ajaran Katolik ada suara hati. Tempat Tuhan bersemayam di sana. Lalu yang kedua, Ekaristi. Ekaristi itu adalah artinya ucapan syukur. Di dalam Ekaristi itu adalah sebuah doa. Ya. Kenapa? Karena pada saat Ekaristi kita mendengar sabda Tuhan, dan tidak hanya kita mendengar sabda yang dibacakan, tapi direnungkan dan tentu didoakan. Kemudian dalam bagian kedua Ekaristi juga sama, itu penuh dengan doa-doa. Bahkan ketika kita selesai menerima komuni kudus, kita punya waktu hening untuk berdoa. Jadi antara doa dan Ekaristi adalah dua hal yang sangat penting untuk membantu kita bertumbuh sebagai pribadi yang punya hati yang lembut dan sabar, dan dengan demikian punya hati yang penuh dengan kedamaian. Dan itu semua akarnya adalah pada Yesus. Return to Jesus. Itu. Tidak usah terlalu rumit-rumit ya, bilang nggak bisa doa ya Romo ya. Karena semuanya pasti bisa mengangkat hati dan pikiran kepada Tuhan ya Romo. Oke, mungkin Romo untuk terakhir kita sama-sama berdoa Romo. Untuk semakin memiliki kelembutan hati seperti Yesus. Silakan Romo John memimpin. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik hati. Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus yang menunjukkan pada kami hatinya yang amat kudus, hatinya yang lemah lembut dan rendah hati, hatinya yang penuh dengan kesabaran. Pada hari ini kami belajar untuk bertumbuh sebagai anak-anak-Mu yang memiliki kelembutan hati dan kesabaran. Bantulah kami kiranya dalam hari-hari kehidupan kami, di dalam keluarga, di tempat di mana kami berkarya, di sekolah. Semoga kami semua memiliki hati yang lembut dan memandang sesama benar-benar sebagai sesama manusia. Namun kami puji Tuhan Yesus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo John atas perbincangan hari ini. Semoga Patricia tidak emosian lagi ya Romo ya. Semakin menjadi wujud Little Christ dimanapun kita berada. Betul. Itu dia perbincangan saya Patricia dengan Romo John Laba terkait iman, kelembutan hati dan kesabaran seperti Yesus. Pasti kan ada banyak sekali episode selanjutnya yang membahas hal-hal juga menarik. Saya Patricia dan Romo John pamit undur diri dan sampai jumpa.